Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri Dwi Anggara. Di sini kami akan menceritakan kisah tentang masa kejayaan pada masa Nabi Muhammad SAW. Jadi begini teman-teman, di tengah hamparan padang pasir di sebuah kota Mekah pada tahun gajah terjadi sebuah peristiwa besar. Ketika waktu itu pasukan bergajah gagal menghancurkan Ka'bah, lahirlah seorang bayi yang kelak akan mengubah dunia ini. Bayi itu bernama Muhammad SAW. Sejak awal hidupnya, ia telah dijatuhi banyak sekali cobaan. Seperti sebelum ia lahir, ia telah ditinggal oleh ayahnya yang meninggal. Bahkan setelah lahir pun, saat dia berumur 6 tahun, dia ditinggal oleh ibunya, meninggal dunia. Ia menjadi yatim piatu, lalu diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, dan kemudian oleh pamannya Abu Talib. Meski hidup dalam keterbatasan, Muhammad tumbuh menjadi anak yang sangat kuat, sabar, dan lembut hati. Sejak kecil, Muhammad bekerja mengembala kambing. Dari sanalah ia belajar kesabaran dan tanggung jawab yang saat remaja, ia ikut berdagang hingga ke negeri Syam. Kejujurannya membuat semua orang kagum. Ia tidak pernah berbohong, ia tidak pernah menipu. Karena itu masyarakat menjulukinya dengan sebutan Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Pada masa pernikahan yang penuh dengan ketentraman, kepribadian mulia Nabi Muhammad SAW menarik perhatian seorang wanita yang terhormat, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Khadijah mempercayakan usaha dagangnya kepada Nabi Muhammad SAW. Hasilnya luar biasa, namun yang lebih memikat adalah akhlaknya. Hingga akhirnya Khadijah melamar Muhammad SAW, dan akhirnya mereka menikah saat Muhammad berusia 25 tahun. Rumah tangga mereka dipenuhi rasa cinta, dukungan, dan ketenangan dalam kehidupan. Saya, Dita Amelia. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad ini sering menyendiri di Gua Hira. Ia sangat gelisah melihat masyarakatnya yang penuh kemusyrikan dan ketidakadilan. Pada suatu malam, di bulan Ramadan, Malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama, yaitu Iqra, bacalah. Nabi Muhammad sangat gemetar. Lalu Nabi ini pulang dan diselimuti oleh istrinya, yaitu Khadijah. Dengan penuh keyakinan, Khadijah ini berkata bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Sejak saat itu, Muhammad diangkatlah menjadi Rasul. Lalu, Nabi Muhammad mulai berdakwah, mengajak manusia untuk menyembah Allah yang satu, yang esa. Namun, kaum Quraisy ini menolak keras. Pengikutnya Nabi disiksa, Nabi dihina, dilempari batu, bahkan direncanakan untuk dibunuh. Namun, beliau tetap sabar. Ia membalas keburukan dengan kebaikan. Lalu, ada satu momen yang menyedihkan, yaitu disebut dengan tahun kesedihan. Yaitu, dua orang terdekat Nabi wafat sekaligus, yaitu Khadijah dan Abu Talib. Nabi sangat berduka. Kehilangan dua orang sekaligus ya teman-teman, sangat sakit. Namun Allah menghiburnya melalui peristiwa Isra Mi'raj. Dalam satu malam, Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit dan menerima perintah salat 5 waktu. Lalu, karena tekanan semakin berat, Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah. Disinilah titik balik terjadi. Di Madinah, Nabi membangun masjid sebagai pusat ibadah dan pendidikan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Masyarakat yang adil melalui Piagam Madinah, Islam mulai berkembang sebagai agama dan peradaban. Perjuangan menuju kemenangan itu tidak mudah. Terjadi beberapa peperangan. Yang pertama itu ada Perang Badar, yaitu kemenangan besar. Yang kedua ada Perang Uhud, yaitu ujian berat. Dan yang terakhir ada Perang Khandak, yaitu kemenangan strategi umat Islam semakin kuat dan disegani. Dalam perjanjian Hudaybiyah, umat Islam menahan diri dari konflik. Meski tampak merugikan, perjanjian ini membuka jalan. Dakwah semakin luas, banyak orang masuk Islam. Islam semakin kuat tanpa peperangan. Fathul Mekah, yaitu puncak kejayaan Islam. Akhirnya Nabi kembali ke Mekah dengan kekuatan besar. Kota yang dulu mengusirnya kini berada dalam kekuasaannya. Namun yang terjadi bukan pembalasan. Nabi justru memaafkan semua orang.
Ka'bah dibersihkan dari berhala, Mekah menjadi pusat tauhid. Inilah puncak kejayaan Islam, dibangun dengan akhlak, bukan dendam. Islam menjadi kekuatan dunia. Setelah itu, seluruh jazirah Arab menerima Islam. Banyak kabilah masuk Islam. Nabi mengirim surat kepada raja-raja dunia. Islam menjadi kekuatan besar yang diakui dunia. Akhirnya kehidupan yang mulia. Pada haji terakhir, Nabi menyampaikan khutbah perpisahan. Semua manusia setara, tidak ada perbedaan kecuali takwa. Jaga hak sesama manusia. Tak lama setelah itu, Nabi Muhammad di Madinah pada usia 63 tahun wafat. Cahaya yang tidak pernah padam dari seorang anak yatim di padang pasir menjadi pemimpin besar dunia. Dari seorang yang terhina menjadi sosok yang dihormati. Kejayaan Islam di masa Nabi Muhammad bukan hanya tentang kemenangan, tetapi tentang kejujuran, kesabaran, keadilan, kasih sayang. Dan hingga hari ini, ajarannya tetap menjadi cahaya bagi umat Islam. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور محمد نبينا بنور